Hai semua, perkenalkan aku Apriliani Amanda, mahasiswa Prodi PGSD FKIP Universitas Palangkaraya. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang media pembelajaran untuk mata pelajaran IPS di SD dengan tema jenis kegiatan ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita simak video berikut ini. Oke, yuk kita langsung simak bagaimana penggunaan media pembelajaran ini untuk materi jenis-jenis kegiatan ekonomi. Jadi di sini itu kita lebih menggunakan untuk ilustrasi ya, bagaimana kegiatan ekonomi itu berlangsung. Jadi jenis kegiatan ekonomi di sini ada 3. Yang pertama ada produksi, kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Nah, apa aja sih maksud dari ketiga jenis kegiatan ini dan bagaimana jenis kegiatan ini? Yuk kita simak yuk. Pertamanya ada produksi. Produksi itu apa sih? Nah, jadi ternyata produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, kegiatan ini dan pelaku atau subjek dari kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Nah, ini ya. Kita ulangi ya, produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Dengan pelakunya disebut dengan produsen. Lanjut untuk distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang produksi kepada konsumen. Nah, itu. Jadi barang-barang yang udah diproduksi oleh produsen itu akan disalurkan oleh distributor. Nah, jadi pelaku distribusi itu adalah distributor kepada konsumen. Jadi gitu ya. Lanjut yang ketiga itu ada konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan. Nah, konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa nih. Nah, terus pelaku dari konsumsi ini apa sih namanya? Nah, pelakunya tadi namanya adalah konsumen. Oke? Ulang ya. Jadi jenis kegiatan ekonomi itu ada 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu adalah menghasilkan barang atau jasa, dengan pelakunya disebut produsen. Dan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang produksi kepada konsumen, yang disebut dengan distributor. Selanjutnya yang terakhir ada konsumsi, yakni menggunakan barang atau jasa tadi, atau disebut dengan konsumen. Oke. Masih belum paham nih ya mungkinnya, jadi kita bikin ilustrasi dari produksi dulu nih. Jadi di sini ada gambaran sebuah pabrik. Nah, pabrik yang memproduksi barang atau jasa. Di sini kita ambilnya dia memproduksi barang ya. Memproduksi barang, contoh nih, dia memproduksi kue. Nah, memproduksi kue. Bisa juga di sini dia memproduksi pakaian, contohnya seperti baju. Nah, begini ya. Nah, ini salah satu contohnya. Selanjutnya kita beralih ke distribusi. Nah, distribusi ini macam-macam ya. Dia menyalurkan barangnya. Kita ambil contohnya, ini ada toko baju. Nah, toko baju dia yang menyalurkan barang-barang pakaian kepada para konsumen. Nah, jadi contoh lain dari distribusi ini ada misalkan ya toko kue. Nah, toko kue yang menyalurkan barang nanti jadi barang-barang yang udah diproduksi dari produsen ini oleh mobil dibawa nih ke toko-toko atau ke tempat-tempat penjualan seperti ini yang menyalurkan barang-barang. Nah, di sini barang-barang itu dijual. Contoh di toko kue itu menjual kue seperti ini. Toko baju dia ada menjual pakaian-pakaian, celana, bisa juga dia menjual sendal gitu kan. Nah, begini. Oke. Nah, ini ya. Jadi distribusi ini tempat menyalurkan barang. Jadi barang-barang yang sudah diproduksi di sini akan dibawa ke sini untuk disalurkan kepada konsumen. Nah, kita lanjut yang konsumen nih ya. Contohnya itu
seperti ini di rumah nih ya. Contohnya kita ambil contoh di rumah. Oke. Dari rumah ada seorang ibu dan anak yang belanja nih. Mereka belanja ke toko baju dan toko kue. Mereka beli baju, beli kue. Nah, kalau dapat kuenya ya, tuh. Mereka dapat baju dan kuenya. Lalu ini mereka bawa pulang nih. Mereka bawa pulang ke rumah. Nah, kegiatan mereka yang membeli barang-barang ini disebut dengan konsumsi. Ini kan tadi mereka sudah beli kue kan. Nah, lalu kuenya mereka makan nih. Nah, kegiatan memakan makanan. Lalu ada juga kegiatan menggunakan pakaian-pakaian yang sudah dibeli dari distributor, itu disebut dengan kegiatan konsumsi, dan mereka yang menggunakan ini disebut dengan konsumen. Mungkin sekian penjelasan dari saya menggunakan media pembelajaran ini. Semoga teman-teman bisa lebih memahami apa aja itu produksi, distribusi, dan konsumsi.